Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al ilahul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan wajib bersyukur senantiasa karena banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang senantiasa kita diingatkan adalah nikmat masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk belajar ilmu agama, dan ini merupakan kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana di kesempatan sebelumnya, ikhwati fillah, ana berjanji akan membawakan riwayat pengingkaran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap zikir berjamaah, terhadap zikir berjamaah. Riwayat ini ya dibawakan oleh Al-Imam Ad-Darimi ya di dalam kitabnya ya nomor 204, ya Sunan Ad-Darimi, kita Sunan Ad-Darimi nomor 204. Seperti yang terlihat di layar, ikhwillah, kita akan bacakan akhbarana al-Hakam ibnul Mubarak, yang mengabarkan kepada kami Al-Hakam ibnul Mubarak, anba'ana Amr ibn Yahya, memberitakan kepada kami Amr bin Yahya. Lalu dia berkata, sami'tu abi yuhadditsu an abihi. Aku mendengar ayahku bercerita tentang ayahnya. Qala, lalu ia berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qabla salatil ghadah. Ya, kami dahulu ya sering duduk di depan pintu rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum salat subuh. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ilal masjid. Apabila Abdullah bin Mas'ud telah keluar, kami berjalan bersamanya menuju masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman. Lalu datanglah kepada kami Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini sahabat juga. Ya, sahabat Abu Musa al-Asy'ari datang kepada kami. Lalu Abu Musa al-Asy'ari bertanya, apakah telah keluar kepada kalian Abu Abdurrahman? Maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, kunyahnya Abu Abdurrahman. Qulna la ba'du. Lalu kami pun menjawab, ya belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Lalu Abu Musa al-Asy'ari duduk bersama kami sampai Abdullah bin Mas'ud keluar. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika Abdullah bin Mas'ud telah keluar, kami pun ya bangkit menuju, kami semua bangkit menuju ke arahnya. Faqala lahu Abu Musa, lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, ya maksudnya Abdullah bin Mas'ud,
inni ra'aitu fil masjidi anifan amran ankartuhu walam ara walhamdulillahi illa khairan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, wahai Abu Abdurrahman, ya, sesungguhnya aku melihat baru saja di masjid perkara yang aku ingkari, dan tidaklah aku melihatnya alhamdulillah kecuali kebaikan, ya, dan tidaklah aku melihat alhamdulillah kecuali kebaikan. Nah, inilah bid'ah, ya, diingkari tapi dianggap baik, ya, bertentangan. Kenapa diingkari, ya kan, tapi juga dianggap baik? Ini Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa dia melihat sesuatu yang beliau ingkari di masjid, tapi dia memandangnya itu kebaikan. Ya, kemudian qala fama huwa, kata Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya, apa itu? Faqala, lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata, in ishta fasatarahu. Ya, jika engkau, ya, hidup, ya, artinya hidup lama, maka engkau akan melihatnya. Qala, lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantaziruna as-salah fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasan fayaqulu kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan fayaqulu hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'atan wa yaqulu sabbihu mi'atan fayusabbihuna mi'atan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, aku melihat di masjid sekelompok orang duduk-duduk membentuk halaqah. Mereka menunggu sholat. Pada setiap halaqah itu ada seseorang, ya, yang memimpin. Dan di tangan-tangan mereka itu ada kerikil. Lalu pemimpin itu berkata, menyuruh kepada kelompoknya bertakbirlah 100 kali. Akhirnya mereka bertak 100 kali. Lalu pemimpinnya berkata lagi, memerintahkan lagi, tahlillah 100 kali. Ya, lalu kelompoknya tersebut bertahlil 100 kali. Pemimpin kelompok tersebut berkata lagi, bertasbihlah kalian 100 kali. Lalu mereka bertasbih 100 kali. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala, famadha qulta lahum? Apa yang kau katakan kepada mereka? Ya, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, apa yang kau katakan kepada mereka? Qala, Abu Musa al-Asy'ari menjawab, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika aw intidhara amrik. Ya, aku tidak mengatakan sedikit pun sesuatu pun kepada mereka, tidak aku katakan sesuatu pun kepada mereka menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Jadi Abu Musa al-Asy'ari, ya, belum berani bertindak menunggu keputusan Abdullah bin Mas'ud. Ini dua sahabat yang mulia, ya. Qala, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim? Ya, tidakkah engkau perintahkan kepada mereka supaya mereka menghitung kesalahan-kesalahan mereka? Aku jamin bagi mereka tidak ada yang terluput, ya, dari kebaikan-kebaikan mereka. Summa madha wa madhaina ma'ahu. Kemudian, ya, kami pun pergi, ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud pergi, kami pun pergi bersama Abdullah bin Mas'ud. Hatta ata halqatan min tilkal hilaq fawaqafa alaihim faqala ma hadha alladhi arakum tasna'un. Ya, sampai Abdullah bin Mas'ud itu mendatangi salah satu halaqah yang ada di masjid tersebut yang melakukan zikir berjamaah tadi. Lalu berdiri di hadapan mereka dan berkata,
Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, apa yang aku lihat kalian kerjakan? Qalu, mereka para jamaah halaqah itu mengatakan, ya Aba Abdurrahman, Hasan na'udhu bihi at-takbira wa tahlila wa tasbih. Wahai Aba Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, ini dia kerikil. Kami menghitung dengan kerikil tersebut takbir, tahlil, tasbih. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, apa? Fa'uddu sayyiatikum. Hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Wa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Saya jamin ya, sedikit pun tidak akan terluput kebaikan-kebaikan kalian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan lanjutannya, wayhakum ya ummat Muhammad ma asra'a halakatakum. Ya, celaka kalian wahai umat Muhammad. Ya, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Mereka para sahabat Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam masih banyak tersebar. Wa hadhi thiyabuhu lam tabla, dan pakaian Nabi itu belum usang. Artinya Nabi belum lama wafat. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bejana-bejana Nabi belum pecah. Walladzi nafsi biyadih innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, ya sesungguhnya kalian ya berada di atas, apakah kalian berada di atas agama yang lebih lurus daripada agama Nabi Muhammad SAW, ataukah kalian ini membuka pintu kesesatan? Kalau jamaah yang eh, berzikir berjamaah tersebut, ya zikir jamaah tersebut menjawab, ya yang melakukan zikir berjamaah tersebut menjawab, wallahi ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khaira. Mereka menjawab, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami inginkan kecuali kebaikan. Nah, orang yang melakukan bid'ah, ikhwati fillah, tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan zikir berjamaah ini yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata menjawab kepada Abdullah bin Mas'ud, apa aradna illal khaira. Tidaklah kami menginginkan hal itu kecuali kebaikan. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Kata Abdullah bin Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'u al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum wa imullahi ma adri la'alla aktsarahum minkum. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW mengkabarkan, menyampaikan hadis kepada kami bahwa di sana ada suatu kaum yang mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Qurannya itu tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Ya, demi Allah, aku tidak tahu, barangkali kebanyakan mereka ada di antara kalian. Tsumma tawalla anhum. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud ya pergi dari mereka. Faqala Amr bin Salimah, lalu berkata Amr bin Salimah, ra'ayna ammata ulaikal hilaqi yuta'inuna yauman nahrawani ma'al khawarij. Ya, kami melihat kebanyakan mereka yang ikut halakoh-halakoh zikir berjamaah tersebut, mereka ikut memerangi kami di hari perang Nahrawan, mereka bergabung dengan Khawarij. Ya, akhrajahu Darimi, diriwayatkan, dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi
rahimahullahu taala nomor 204. Jadi ikhwati fillah, ya, zikir berjamaah ini pernah diingkari oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Asy'ari. Dan kebaikan itu, ya, niat baik itu tidak cukup. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata apa? Wa kam min muridinil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Ya, jika kita ingin mendapatkan kebaikan, ya maka ikhlaskan niat kita karena Allah. Ya, kemudian juga harus sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Ya, ini dalil pengingkaran sahabat terhadap, ya, zikir berjamaah. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita, ikhwati fillah, bahwa pembahasan kita sebelumnya, ya, bahwa Islam itu memiliki rukun dan kita sudah membahas rukun yang pertama, dan rukun yang pertama ini terdiri dari dua bagian, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini rukun pertama dan dalil-dalilnya sudah kita sebutkan. Nah, kita masuk kepada, ya, dalil rukun yang kedua, yaitu kedua dan selanjutnya, yaitu salat, zakat, puasa dan haji. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, yang artinya dalil salat, zakat dan tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya atau memurnikan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah. Ya, ini dalil salat dan zakat serta tauhid. Ya. Salat itu rukun yang kedua dari rukun Islam. Dan zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Dan dia adalah gandengannya salat di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran. Salat adalah amal badan. Sedangkan zakat adalah amalan harta atau ibadah harta. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah." Ya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat." Ya, ketika manusia itu tidak mau bayar zakat ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Abu Bakar As-Siddiq memerangi mereka dan berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakati, wallahi law mana'uni iqalan wa fi riwayatin inaqan atau anaqan kanu yu'addunahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alaih." Demi Allah, demi Allah akan memerangi orang yang membedakan salat dan zakat. Demi Allah, seandainya mereka, ya, tidak mau membayar iqal, ya, yaitu seutas tali, atau dalam riwayat anakan, yaitu anak kambing, yang mereka dahulu tunaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku akan memerangi mereka. Ya, ini perkataan Abu Bakar Siddiq. Seandainya ada manusia yang dia biasa memberikan zakat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika wafat Rasul mereka tidak mau bayar zakat, ya, tidak mau bayar zakat,
maka Abu Bakar Siddiq mengatakan akan memerangi mereka. Ya, karena mereka ya tidak mau bayar zakat. Kemudian ikhwati fillah, maka zakat adalah hak yang wajib ya dalam harta. Dan zakat itu rukun dari rukun-rukun Islam. Zakat adalah gandengannya salat di dalam kitabullah Azza wa Jalla di dalam banyak ayatnya. Di antara ayatnya yang menjelaskan kewajiban zakat di ayat surat Al-Bayyinah yang tadi kita sudah sebutkan, ya. Wa yu'tuz zakata, ya, dan mereka menunaikan zakat. Kemudian ikhwati fillah, ini tentang zakat. Kemudian dalil tauhid. Ya, dalil tauhid ini ada di awal ayat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Ya, ini tafsir tauhid. Dan dia adalah beribadah kepada Allah disertai keikhlasan serta meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Dan ad-din, at-tauhid, al-ibadah itu maknanya satu. Ya, agama, tauhid, ibadah itu maknanya satu. Kalau disebut agama, maka tauhid dan ibadah. Kalau disebut tauhid, dia agama dan ibadah. Kalau disebut ibadah, ya agama dan tauhid. Yang maknanya satu. Mukhlishina lahuddin, yang mengikhlaskan ibadah kepadanya. Ya, ad-din di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan ay al-ibadah. Maksudnya al-ibadah. Ini adalah tafsir tauhid. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh ulama kalam. Ya, lihat, ulama kalam mendefinisikan ibadah atau mendefinisikan tauhid, yaitu tidak sesuai dengan definisi yang didefinisikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata ulama kalam, tauhid itu innahu al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitu. Hadza tauhidur rububiyah. Ya. Bahwasanya kata mereka ulama kalam, tauhid itu ya mengakui bahwasanya Allah pencipta, pemberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan. Ini tauhid rububiyah. Jadi mereka mendefinisikan tauhid dengan tauhid rububiyah saja. Ya. Wal matlubu huwa tauhidul uluhiyyati alladhi da'at ilaih rusul. Yang dituntut dari kita ikhwati fillah adalah tauhid uluhiyah yang para rasul mendakwahkannya. Wala yasirul muslimu musliman illa idza jaa bihi. Tidaklah seorang muslim itu menjadi muslim kecuali apabila mendatangkan tauhid uluhiyah ini. Ya, karena tauhid rububiyah ini diakui oleh kafir Quraisy, tapi Nabi SAW tetap memerangi mereka, tidak membuat mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, Allah pemberi rizki, Allah pencipta, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Ya, ini diakui oleh seluruh manusia. Ya, oleh seluruh manusia. Walaupun memang di antara mereka ada yang mengingkarinya dengan lisan, tetapi hati mereka pada hakikatnya itu mengakui. Ya, Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rizki. Ini diakui oleh seluruh manusia. Tapi tidak membuat seseorang masuk ke dalam Islam. Ya, yang membuat masuk ke dalam Islam adalah tauhid uluhiyah. Apabila seorang hamba beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan, ya inilah tauhid yang dituntut. Ya, adapun orang yang mendatangkan tauhid rububiyah semata, maka ini bukan muslim. Dalilnya apa? Bahwasanya orang-orang musyrik itu mengakui hal itu, ya meyakini hal itu, dan mereka mengucapkannya, mengakuinya, tapi tidak memasukkan mereka dalam agama Islam. Jadi orang musyrik juga mengucapkan bahwa Allah itu pencipta, Allah pemberi rizki, Allah itu menghidupkan, Allah itu matikan. Ya, tapi tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam karena mereka buat syirik, tidak mendatangkan tauhid ya. Walam yamna min qatlihim wa sabbi amwalihim.
tauhiduhum hadza. Ya, tauhid mereka ini tidak mencegah ya dari memerangi mereka atau membunuh mereka, kemudian mengambil harta mereka. Artinya hartanya halal dan berhak diperangi karena mereka musyrik. Ya, mereka musyrik. Jadi tauhid mereka ini tauhid rububiyah yang mereka akui oleh orang musyrik itu tidak menghalangi mereka itu untuk diperangi. Ya. Li'annahum laisu muwahhidina lamma asyraku billahi azza wa jalla fil ibad. Karena mereka itu bukan orang-orang yang yang bertauhid. Ya, ketika mereka berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla dalam ibadah. Ya, hadha huwa tafsirut tauhidi min kitabillahi la min kitabi fulanin wa alanin. Ya, ini adalah tafsir tauhid dari kitabullah Al-Quran. Ya, bukan tafsir tauhid itu dari kitabnya fulan, alan, seperti di dalam kitab Al-Jauharah, ya, atau kitab Al-Mawaqif. Ya, ini kitab-kitabnya Ahlul Kalam, au kutubi ulama il kalam, atau dari kitab-kitab para ulama kalam. La yu'khadhu tafsirut tauhid min hadhil kutubi. Ya, tafsir tauhid tidak diambil dari kitab-kitab ini yang tadi disebutkan. Wa inna ma yu'khadhu min kitabillahi wa min sunnati rasulih wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min kutubi ahli sunnati wal jama'ati alladziina yatamassakuna bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi akidah atau tauhid itu diambil dari Al-Quran, dari sunnah Rasul, dari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mereka berpegang teguh terhadap kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kitab yang tadi di atas disebutkan kitab Jauharatut Tauhid. Ya, ini kitab madhabnya Asy'ariyah. Ya, dan di dalamnya kata Syekh banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, ya, penyimpangan-penyimpangan dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam ini lil iji, ya. Ini kitabnya ahli kalam. Maka kita mengambil tauhid, mengambil akidah kita dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari kitab-kitab para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dalil, ya, tentang tauhid, ya. Kemudian dalil tentang salat, ikhwati fillah. Ya, dalil salat di dalam ayat surat Al-Bayyinah tadi disebutkan, ya, Allah Ta'ala berfirman wa yuqimus shalah. Dirikanlah oleh kalian salat, atau mereka mendirikan salat. Ya, maknanya ya mereka melakukan salat sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Ya, di sini disebutkan mendirikan salat. Maksudnya mendirikan salat adalah mengerjakan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan dengan melakukan syarat-syarat, rukun-rukun dan wajibnya. Adapun sekedar bentuk salat saja, maka ini tidak cukup. Oleh karena itu, Allah tidak mengatakan wa yusallu, mereka salat. Tapi Allah mengatakan mereka mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Dan salat itu tidak akan terjadi, ya, tidak akan berdiri kecuali apabila ya mengerjakannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Adapun hanya sekedar salat, ya, bentuknya saja, ya, di waktu kapanpun yang dia mau, kemudian tanpa bersuci, ya, tanpa tumanina, dan tidak melakukan apa yang dituntut dari sholatnya, maka ini bukan orang yang sholat. Oleh karena ini Nabi SAW berkata kepada al-musi fi sholati, orang yang ya tidak baik dalam sholatnya, yang dia tidak tumaninah di dalam sholatnya, Nabi SAW berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusi. Kembalilah, lalu sholatlah, ya, kembalilah sholat, sesungguhnya engkau itu belum sholat. Ya, jadi sholat itu butuh tumaninah, ya, tumaninah. Bukan sekedar hanya bentuk sholat saja. Ya, nanti nih,
ketika tarawih ya, Ramadan akan sebentar lagi hadir, akan datang kepada kita. Ada sebagian saudara kita, ya itu melakukan sholat tarawih, tumaninahnya hilang. Padahal tumaninah itu ruh sholat. Ya, kalau tumaninah ini tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Ya, dan harus diulang lagi. Ya, jadi tidak hanya sekedar bentuk sholat saja. Ya, dari berdirinya, rukunya, sujudnya, duduknya, tidak hanya sekedar itu. Ya, ini bukan maksud. Bahkan maksudnya untuk dikerjakan sholat tersebut sebagaimana Allah Ta'ala syariatkan, memenuhi semua apa yang dituntut dari sholat tersebut ya dengan tuntutan yang dituntut oleh syariat. Nah ini ya, jadi kita diperintahkan itu mendirikan sholat ya, bukan mengerjakan sholat ya, tapi mendirikan sholat. Mendirikan sholat tadi kata Syekh Saleh Al Fauzan yaitu memenuhi syarat-syaratnya, ya rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Kemudian dalil zakat ikhwati fillah, ya di dalam surat Al-Bayyinah tadi Allah Ta'ala berfirman wa yu'tuz zakah. Mereka menunaikan zakat. Maksudnya mereka menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, orang-orang yang berhak menerimanya. Yang Allah Ta'ala sebutkan mereka di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah maksudnya adalah zakat. Ya, zakat yang wajib, ya sedekah yang wajib maksudnya zakat itu untuk para fakir, orang-orang miskin, ya, amil zakat, kemudian orang-orang yang dilunakkan hati mereka dalam memerdekakan budak, juga membebaskan orang yang memiliki hutang, ya, yang terlilit hutang dan di jalan Allah, serta zakat itu untuk ibnu sabit, ya untuk musafir yang kehabisan bekal ya sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi menunaikan zakat ikhwati fillah adalah membayarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Ya ada 8. Ya, yaitu fuqara yang pertama, kemudian orang miskin, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat adalah orang yang dilunakkan hati mereka, ya, atau mu'alaf, ya kan. Kemudian juga untuk memerdekakan budak yang kelima, yang keenam adalah untuk orang yang terlilit hutang, yang ketujuh untuk di jalan Allah, kemudian yang kedelapan untuk musafir yang kehabisan bekal atau ibnu sabil. Ya. Ya, ini makna membayar zakat. Ya, membayar zakat. Kemudian ikhwati fillah, dalil tentang puasa. Ya, dalil tentang puasa berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang artinya dalil puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini dalil tentang puasa yang insya Allah ya kita akan sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kita berharap semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan ya dengan penuh ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita berharap semua ibadah kita diterima dan kita tidak menginginkan menyambut bulan Ramadan dengan kelalaian. Semoga Allah menjaga kita supaya kita tidak lalai ketika di bulan Ramadan, terutama di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, puasa ikhwati fillah, ya, itu wajib. Maksudnya puasa bulan Ramadan itu wajib bagi kaum muslimin.
Adapun orang kufar, seandainya mereka orang-orang kafir, seandainya mereka melakukan puasa Ramadan, maka tidak sah sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar dan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama mereka masih dalam kekufuran, maka tidak bermanfaat bagi mereka ibadah-ibadah mereka. Kalau mereka tidak mengucapkan syahadat, maka sholatnya tidak bermanfaat, puasanya, zakatnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, hajinya tidak bermanfaat. Mereka harus mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Ya. La siyama wala ghaira siyam. Baik puasa atau selain ibadah puasa. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman secara khusus, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena mereka lah yang ya menerima seruan ini. Ya, dan mereka lah yang sah puasa itu ya dari mereka, dan Allah Ta'ala menerima puasanya dari mereka. Kemudian kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya umat-umat sebelum kita ya ini berpuasa juga. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu dikenal oleh umat-umat terdahulu di dalam syariat-syariat yang lalu, ya tidak khusus dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman, ya yang artinya sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, menunjukkan puasa juga dilakukan oleh umat-umat sebelum kita. Ya. Kemudian la'allakum tattaqun, ya supaya kalian bertakwa. Ya, ini faidah puasa. Bahwasanya puasa itu bisa menyebabkan ketakwaan, bisa mendapatkan ketakwaan. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga diri dari sesuatu atau perkara-perkara yang diharamkan dan syahwat-syahwat yang diharamkan. Karena manusia ya, apabila meninggalkan perkara-perkara yang mubah dalam rangka menaati Allah Azza wa Jalla, maka lebih mudah lagi ia untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ya, ketika kita puasa, kita meninggalkan yang pada asalnya mubah, makan asalnya mubah, ya kan? Kemudian juga yang lainnya, ya, berhubungan suami istri itu mubah. Tapi ketika kita berpuasa di siang hari Ramadan, maka perkara mubah ini menjadi diharamkan. Ya. Dalam meninggalkan yang mubah saja pada asalnya itu kita mampu, apalagi perkara-perkara yang haram. Ya. Maka puasa ini melatih seseorang untuk menjauhi yang haram, melatih seseorang ya untuk mampu menahan jiwanya yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Serta puasa ini bisa mengusir syaitan. Kemudian juga puasa bisa melunakkan hati ya untuk ketaatan. Oleh karena itu engkau dapati orang yang berpuasa itu lebih dekat kepada kebaikan daripada orang yang tidak berpuasa. Engkau dapati orang yang berpuasa itu semangat untuk baca Quran, untuk sholat, pergi ke masjid segera, ya. Maka puasa itu bisa melunakkan dirinya, melunakkan hatinya untuk mentaati atau untuk ketaatan dan melatih dirinya, ya. Wahadzaba kullu hadza dakhilun fi qawlihi la'allakum tattaqun. Ya, dan melatih dirinya untuk mentaati Allah, dan wahadzaba ya, melunakkan hatinya untuk mentaati Allah dan juga melatihnya. Maka setiap perkara ini masuk dalam firman Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian ikhwati fillah, dalil tentang haji. Kewajiban haji. Dalil haji, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Ya, ini dalil kewajiban haji. Ya, jadi haji ini bagi orang yang mampu. Allah Ta'ala berfirman, istata'a ilaihi sabila. Bagi siapapun yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya. Ya, ini penjelasan syarat wajibnya haji. Dan di antara syarat wajibnya haji atau syarat wajibnya haji adalah al-istita'atul badaniyah wal istita'atul maliyah. Ya, kemampuan fisik dan juga kemampuan harta. Kemampuan fisik hendaknya dia mampu untuk berjalan, ya berkendara, berpindah dari negerinya menuju Mekah dari tempat manapun di muka bumi ini. Ya, menuju Mekah. Ini kemampuan, ya kemampuan fisik badan. Maka keluarlah dari orang yang mampu dalam fisiknya, maka tidak masuk kategorinya adalah orang yang ya tidak mampu, ya ajzan mustamiron, tidak mampu selamanya. Seperti orang yang sakit kronis, ya maradon muzminan, sakit kronis, atau orang tua renta. Ya, ini tidak wajib karena fisiknya ya tidak mampu untuk melakukan haji. Hadza laisa indahu istita'atun badaniyatun. Maka ini dia tidak memiliki kemampuan fisik. Fa in kanat indahu istita'atun maliyatun fa innahu yunibu man yahujju anhu hajjatal Islam. Ya. Jika dia tidak memiliki kemampuan fisik, namun dia memiliki kemampuan harta, ya dia kan belum wajib haji atau tidak wajib haji. Akan tapi ada yang membadalkan hajinya dengan haji Islam. Ya, membadalkan haji. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu, misalnya sakit dengan penyakit yang kronis, sehingga dia tidak mampu dalam fisiknya untuk melakukan haji, atau ya sudah tua renta, sudah lemah badannya, tidak mampu untuk melakukan ritual-ritual haji, apalagi ketika ibadah haji ini adalah manusia dari berbagai macam negeri, dari berbagai macam penjuru dunia, itu semuanya berkumpul ya di tempat untuk melakukan ibadah haji. Ya, berdesak-desakan dan yang lainnya. Maka orang yang tidak mampu fisik tapi dia punya harta, ya maka ada orang yang bisa membadalkan hajinya. Ya, membadalkan hajinya dengan uang orang tersebut atau harta orang tersebut. Ya, adapun kemampuan harta ikhwatillah, ya kemampuan harta itu apabila dia memiliki kendaraan yang bisa ya membawanya, yang memiliki kendaraan seperti misalnya ya, rahilah, ya, hewan tunggangan, mobil, kemudian pesawat atau kapal laut, ya sesuai dengan waktu atau zamannya. Dia memiliki harta, ya, dia mampu untuk mengadakan atau memiliki kendaraan ya yang ia tunggangi untuk melakukan haji. Demikian juga selain dia memiliki kendaraan ikhwati fillah, termasuk kemampuan harta adalah memiliki bekal. Ya, dia memiliki bekal dan nafkah untuk dirinya dalam safarnya, baik pulang maupun pergi. Dalam pulang perginya dia memiliki bekal ya untuk menafkahi dirinya. Ini kemampuan harta. Juga termasuk kemampuan harta selain bekal untuk dirinya, nih, dia juga harus memiliki bekal untuk orang yang ditanggung, ya, orang yang ditanggungnya, orang yang ditanggung nafkahnya. Ya, dia memiliki sehingga mereka yang orang yang ditanggung nafkahnya oleh orang yang berhaji ini,
ya dia memiliki kecukupan sampai orang yang berhaji ini pulang lagi kepada mereka. Ya, jadi kalau kepala keluarga kan wajib menafkahi istri dan anak. Ya, apabila kepala keluarga ini ingin pergi haji, selain dia punya ongkos untuk ya pergi menyewa kendaraan, ya, membeli tiket pesawat misalnya, dia mampu itu, dia juga harus punya bekal untuk dirinya di perjalanannya selama pergi dan pulang. Juga dia harus meninggalkan bekal untuk orang yang ditanggung nafkahnya sampai dia kembali lagi. Ya, istrinya harus dicukupi. Ya misalnya kalau 40 hari ya harus kita berikan kepada keluarga kita kecukupan sampai 40 hari tersebut kepada istri kita, kepada anak kita. Ini termasuk kemampuan. Ya. Karena kalau kita melalaikan, ya pergi haji saja, nggak apa-apa. Misalnya tidak dinafkahi apa itu kita meninggalkan kewajiban. Nafkah keluarga itu wajib. Ya, ini berdosa. Ya. Kemudian ikhwati fillah, bekal ini maknanya ya bahwa dia memiliki apa yang bisa mencukupi dalam safarnya dan juga cukup bagi orang yang ditanggungnya dari nafkahnya dari anak-anaknya, orang tuanya, istrinya dan setiap orang yang dia tanggung nafkahnya. Dia memberikan jaminan kepada mereka ya, apa yang mencukupi mereka sampai dia kembali kepada mereka. Tentunya setelah jaminan untuk membayar utang piutang apabila dia memiliki utang. Ya, termasuk juga ini kemampuan, maksudnya kalau kita punya hutang, bayar hutang dulu gitu. Ya, bayar hutang dulu. Kalau kita belum bisa bayar hutang, ya, maka belum ada kewajiban haji. Kalau belum bisa membayar hutang, ya, maka harta kita yang kita kumpulkan bayar hutang dulu. Ya, kalau kita bisa membayar hutang, kita bisa pergi berhaji, maka ini ya termasuk bekal. Ya, termasuk bekal dia memiliki kemampuan harta. Ya, setelah harta itu dibayarkan hutangnya, maka ada lebihnya setelah membayar hutang, ya maka boleh dia beribadah haji. Ya. Fa idza tawaffara hadza fayakunu hadza huwa sabil. Apabila terpenuhi ya perkara-perkara ini, maka inilah jalannya azadu warrahilah, yaitu bekal dan daraan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dimaksud istitoah kemampuan itu dia punya bekal dan kendaraan. Ya, bekal dan kendaraan. Walaupun memang dia tidak punya kendaraan misalnya, tapi dia bisa menyewa kendaraan untuk pergi ke sana. Kemudian bekal tadi, bekal untuk dirinya sendiri selama pergi dan pulangnya. Ya, kalau tidak memiliki bekal untuk dirinya sendiri, hanya cukup 2 hari, maka ini belum wajib. Ya. Juga selain bekal untuk dirinya, dia juga harus mencukupi nafkah keluarganya sampai dia pulang. Ya. Kalau ada hutang, maka dibayarkan. Ya, ada lebihnya, maka itu adalah kemampuan untuk berhaji. Barang siapa yang tidak mampu ini, ya, dia tidak memiliki bekal, tidak memiliki kendaraan, ya, maka tidak wajib baginya haji. Karena dia bukan orang yang mampu. Maka syarat wajibnya haji adalah kemampuan, kemampuan fisik, kemampuan harta. Ya. Kemudian ikhwati fillah, karena haji ini ya datang dari jauh tempatnya, ya dari seluruh penjuru dunia, ya min kulli fajjin amiq, ya dari setiap penjuru yang jauh dan juga butuh kepada biaya. Juga dalam ibadah haji itu ada masyakkah dan juga keletihan, ya terkadang juga apa mendapatkan gangguan-gangguan atau bahaya-bahaya, maka masuk rahmat Allah, Allah jadikan dalam seumur hidup kewajiban haji itu hanya 1 kali. Adapun lebih dari itu maka itu sunnah hukumnya. Ya, jadi haji itu wajibnya seumur hidup sekali. Kalau
terulang lagi haji, maka itu hukum sunnah. Ya, ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah tidak mewajibkan seorang muslim setiap tahun. Ya, tidak Allah wajibkan setiap tahun. Kalau wajibkan setiap tahun ini memberatkan. Ya, dalam seumur hidup sekali ini wajibnya. Ya. Tapi kalau kita memiliki harta ingin ibadah haji lagi silakan, itu hukumnya sunnah. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan bahwa ibadah haji itu seumur hidup sekali. Innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian haji, maka berhaji kalian. Lalu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu berkata, "Akullu sanatin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW diam. Kemudian Aqra bin Habis berkata lagi, mengulangi pertanyaan lagi. Kemudian Nabi SAW diam. Ya, kemudian mengulangi pertanyaannya lagi, Nabi SAW bersabda, "Lau qultu na'am lawajabat walam mastata'tum." Ya, seandainya aku mengatakan iya, maka haji itu akan diwajibkan setiap tahun dan kalian tidak mampu. Wa al-hajju marratan wahidatan fama zada fahuwa tatawwu'un. Ya, haji itu satu kali saja seumur hidup, ya maka jika ditambah maka ini hukumnya sunnah saja. Ini termasuk rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian dalam ayat ini, ya, Allah berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang kufur, yang kafir, maka sungguhnya Allah tidak butuh alam semesta. Ya, maha kaya dari alam semesta, artinya tidak butuh alam semesta. Ini dalil bahwasanya orang yang tidak mau haji, tidak mau haji, padahal dia mampu, tapi dia belum berhaji, dia tidak mau haji, hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Waman kafaro," barang siapa yang kafir. Di sini, "Waman kafaro," barang siapa yang kafir. Maksudnya adalah orang yang tidak mau berhaji, mampu untuk berhaji tapi tidak mau berhaji, maka dia kufur. Ya, terkadang kufurnya itu kufur asgor, terkadang. Ya, kata Syekh, terkadang kufurnya kufur asgor. Faman tarakahu jahidan liwujubi hadza kufrun akbaru bi ijma'il muslimin. Orang yang meninggalkan haji karena mengingkari kewajiban haji, ya maka ini kufur akbar dengan ijma' kaum muslimin. Kalau orang yang mengatakan, oh haji tidak wajib, walaupun dia berhaji, dia meyakini haji itu tidak wajib, maka ini kufur. Ya, karena dia mengingkari ya rukun Islam. Akan tapi apabila ya eh, adapun orang yang mengakui kewajiban haji, kemudian dia meninggalkan haji karena malas, maka ini kufur asgor, ya kufur yang kecil. Ya, kufur akbar itu mengeluarkan seseorang dari Islam, sedang kufur asgor, ya maka dia dinamakan kufur tapi tidak mengeluarkan seorang hamba dari Islam. Ya, akan tetapi apabila dia meninggal wafat tapi dia punya harta, ya selama hidupnya dia belum berhaji, dia punya harta, ya maka harus ada orang yang membadalkannya berhaji dari harta warisnya. Ya, karena itu adalah hutang, ya, hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini khotifillah, ya, di dalamnya ada kewajiban haji dan dia ada rukun dari rukun-rukun Islam, dan Rasul SAW menjelaskan bahwasanya haji itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam di dalam hadis Jibril dan di dalam hadis Ibnu Umar. Ya, dalam hadis Jibril yang panjang, ya Nabi SAW itu menjawab pertanyaan Jibril, ya. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW bersabda, ya, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, yaitu Islam itu bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Muhammad Rasulullah,
kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji ke Baitullah Al-Haram. Yaitu ya. Juga di hadis Ibnu Umar, ya, bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam dibangun di atas 5 perkara, ya. Dan di antaranya disebutkan adalah berhaji ke Baitullah. Ya, haji itu Allah wajibkan kepada umat ini pada tahun 9 menurut salah satu pendapat. Tahun 9 Hijriah. Ya, jadi haji itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala mulainya pada tahun 9 Hijriah. Dan Nabi SAW belum berhaji pada tahun itu. Pada tahun 9 Hijriah Nabi belum berhaji. Akan tapi Nabi berhaji ya di tahun setelahnya. Ya, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Jadi haji itu diwajibkan tahun 9 Hijriah, namun di tahun 9 Hijriah Nabi belum berhaji. Nabi hajinya di tahun berikutnya, itu di tahun 10 Hijriah. Kenapa Nabi tidak langsung melakukannya di tanggal apa? Bukan tanggal 9 apa? Tahun 9 Hijriah, afwan ikhwati fillah. Ya, tanggal 9 Hijriah Nabi tidak berhaji. Kenapa ditunda ke tahun berikutnya? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus Ali, sahabat Ali, untuk menyerukan di tengah-tengah manusia ketika musim haji di tanggal 9, atau bukan tanggal 9, tahun 9 Hijriah. Ya, Ali berkata kepada mereka, Allah yahujja atau Allah yahujja ba'da hadzal 'ami musyrikun wala yatufu bil baiti uryanun. Ya, tidak boleh haji lagi setelah tahun ini. Ya, artinya tanggal 9 itu Ali mengabarkan ini kepada orang-orang musyrik yang berhaji. Tidak boleh. Ya, di tahun ini, setelah tahun ini ada orang musyrik yang berhaji. Dan tidak boleh tawaf di Baitullah, ya, orang-orang yang telanjang. Ya, ketika orang-orang musyrik tidak diperbolehkan untuk berhaji, begitu juga orang-orang yang telanjang untuk tawaf. Ya, ketika berhaji, ya, maka di tahun 10 Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhaji, dan inilah yang dinamakan haji wada, haji perpisahan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji hanya sekali, ya, di tahun 10 Hijriah, dan dinamakan hajinya itu adalah Hajjatul Wada. Ya, Hajjatul Wada, yang di haji wada ini diturunkan tentang kesempurnaan Islam, ayat yang menjelaskan kesempurnaan Islam, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, itu tentang kesempurnaan Islam, bahwa Allah, ya, di situ mengabarkan kepada Nabi bahwa Islam itu sudah sempurna. Setelah haji wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama kemudian sepulang itu sakit, dengan sakit yang menghantarkan kepada wafatnya, yang menunjukkan tidaklah Nabi SAW wafat, melainkan Allah Ta'ala sudah sempurna agama ini, yang ketika itu bagian dari agama, maka sampai sekarang pun itu bagian dari agama. Yang ketika itu bukan bagian dari agama, maka itu bukan bagian dari agama. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan riwayat Ibnu Mas'ud, ya, yang apa, yang mengingkari jamaah yang zikir berjamaah. Ada ondel-ondel lewat, Anda matikan dulu. Iya, rumah Anda karena di pinggalan, ya, maka karena ada orang-orang yang ngemis, ya, dengan musik itu lewat sini, jadi suaranya terdengar, ya. Afwan ikhwati fillah. Ya, jadi ini pelajaran kita. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang, ya, kita akan bahas tentang iman. Ya, tingkatan Islam itu ada 3: Islam, iman, dan ihsan. Kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang Islam, ya, makna Islam, kemudian bahwa Islam itu punya rukun yang 5, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat,
ya menunaikan zakat, ya puasa di bulan Ramadan dan juga berhaji ke Baitullah Al-Haram. Ya mungkin sebelum ditutup ada yang ditanyakan, dipersilahkan ya Khotifillah. Atau mau Nah, langsung misalnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bilang katanya syarat utama dan sah seorang menjadi muslim itu kan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, perkaranya sekarang ada seorang non-muslim yang membaca buku tentang Islam, apa namanya, akhirnya dia mengetahui gitu kalau menjadi mualaf itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya seorang non-muslim itu melafazkan dua kalimat syahadat. Nah, pertanyaannya apakah dia langsung menjadi mualaf atau tidak? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua itu apakah untuk menjadi mualaf harus ada ritual khusus atau ada saksi di depan tokoh agama atau saksi lah gitu, Ustazah. Jazakallah khair, barakallahu fiik Iya, Ustazah. Ana tanya dulu Ibu. Tentang mengucapkan dua kalimat syahadat itu, Ibu dari mana? Gimana Ustaz? Iya, Ibu tahu dia mengucapkan dua kalimat syahadat dari mana? Jadi dia membaca buku tentang Islam. Nah, di situ Mm-mm. disebutkan gitu seorang mualaf untuk menjadi mualaf harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Akhirnya di situ ada perkataan dua kalimat syahadat itu Ustaz. Akhirnya non muslimnya itu melafazkan dua kalimat syahadat itu. Apakah langsung jadi mualaf atau enggak Ustaz? Dari baca ya di buku ya Ibu ya. Iya, dia Ah, baca bukunya gitu, ah, Ustaz. dia bisa bahasa Arab, Ibu. Nah, Ustaz, Bisa bahasa Arab. Kan syahadat itu dengan bahasa Arab. oh enggak, jadi eh, apa namanya ada Latinnya juga gitu, Ustaz. Hmm, iya. Eh, apakah disyaratkan saksi ya tidak? Karena tidak tahu ya ya. Allah alam tidak bisa jawab. Apakah harus ada saksi atau tidak? Allah alam. Nah itu Ibu ya. Nah, Anda belum bisa jawab. Barangkali ada pertanyaan? Allah alam. Ya, dari yang lain. Atau Ibu mau tanya lagi yang lain? Anda cari lagi nanti jawaban. Bu. Barangkali Anda temukan, nanti Anda sampaikan. Ya, kalau nggak sampaikan berarti Anda tidak temukan. itu aja, Ustaz. Hmm. Bu Rina, Assalamualaikum warahmatullahi wa- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tafadhali, Bismillah Ustadz mau bertanya. ya silakan Ibu. Terkait tadi masalah haji, Ustadz kan kita kalau berhaji itu kuat secara finansial dan juga fisik. Jadi kalau Hmm. sudah tua renta itu kan sudah tidak ada kewajiban gitu ya. Nah, di Indonesia Kalau ini kan kita tuh eh, daftar haji itu kan nggak langsung bisa berangkat Ustadznya. Jadi ada hmm. antriannya panjang sehingga kita jatuh-jatuhnya kita udah jadi tua Ustadz sekitar 70, 80. Nah, itu jadi bagaimana Ustadz? Jadi apa memang jadi tidak ada wajibnya kita berangkat haji atau dibatalkan saja atau gimana Ustadz ya? Ya, Itu Ustadz. kalau ya, kalau tuarnya masih mampu, ada orang yang tua tapi bisa masih kuat, maka silahkan berhaji, Bu. Ya. Oh, gitu Kemudian ya. masalah kalau sudah renta seperti itu sudah tidak ada kewajiban lagi, ya, dan dia tidak mampu, maka dia kan memang tidak mampu dalam masa fisik, ya. Maka dia berikan kesempatan untuk ada orang membadalkan dengan Oh, harga tersebut. Seperti itu, Ibu. oh begitu Ustadz. Jadi Mm. dibadalkan aja gitu ya. Iya, badalkan. Jadi Kan kalau tadi dibadalkan ya Ustaz, orang yang bersangkutannya ikut, jadi dibadalkan atau memang yang bersangkutan tetap di Indonesia dibadalkan ke iya orang lain? iya di Indonesia, Ibu. Kan dia di sana berdesakan. Jadi yang angkat hanya Oh, badalnya saja. Tadi kan disebutkan kalau ada orang yang apa, dia mampu dalam masalah harta, ya, tapi ya. dari si fisiknya tidak mampu, ya, maka ada orang yang
membadalkan hajinya Oh, iya. ya dengan Ya. uang orang tersebut ya untuk Oh ya, bekalan dan selainnya. Seperti itu. iya baik Ustaz. Wallahu Syukran. alam. Allah. Iya, afwan Ibu. Ada lagi yang bertanya? Nah, Ustadz, tanya lagi sekali, Ustadz. Silakan Untuk Ibu. badal haji itu, apakah orang yang membadalkan itu harus sudah berhaji atau gimana, Ustadz? Iya, yang badalkan harus orang yang sudah berhaji wajib. Ya, jangan belum berhaji. Oh, Iya nah, itu Ibu. syukran, Allah. Ustadz. Afwan Ibu. Ada lagi ikhwah? Cukup ya? Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang Anda sampaikan. Ya kita mungkin berjumpa lagi setelah Ramadan ya karena ini pekan yang akan datang. Insya Allah kalau memang jadi ya akan diisi oleh pembina yayasan guru kami itu Ustaz Ya'la Kurnai Hafidhahullah Ta'ala berkaitan dengan pembahasan menyambut bulan Ramadan dan waktunya yaitu hari Ahad ya pada asar insyaallah ta'ala jika Ustadz ya ber, memiliki waktu untuk kita. Namun apabila Ustadz sibuk ya mungkin Ana yang akan bahasnya insya Allah. Ana berharap semoga Ustadz ya berkenan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.